Dulu aku terbang di langit. Sekarang aku berlari di jalanan sambil dorong gerobak kopi. Orang bilang aku bodoh karena ninggalin seragam pramugari demi hidup sederhana. Tapi siapa sangka, dari gerobak inilah aku temukan arti ridho, cinta dan kekayaan yang tak pernah aku bayangkan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana? Aku pengen tahu dari kota mana aja yang nonton perjalanan hidupku ini. Aku masih ingat aroma kabin pesawat setiap kali pintu terbuka. Campuran antara parfum penumpang, udara bertekanan, dan suara mesin yang mendengung di telinga. Bagi sebagian orang, itu tanda kebebasan. Tapi bagiku, belakangan ini, justru terdengar seperti tanda keterasingan. Di ketinggian ribuan kaki, aku belajar tersenyum palsu, menutupi letih di balik lipstik merah yang mulai pudar. Aku hafal setiap prosedur keamanan, setiap tegur sapa sopan, tapi aku lupa cara menikmati pagi bersama suamiku. Damet, nama yang belakangan hanya kutemui di pesan singkat, bukan dalam pelukan. Setiap kali pesawat mendarat, aku seperti kembali pada dunia yang tak ku kenal. Rumah terasa asing, dapur berdebu, dan wajah Damar makin menua dalam diam. Aku sering melihat matanya yang seolah berkata tanpa suara. Sampai kapan kamu mengejar langit tapi lupa bumi tempatmu berpijak? Tapi aku pura-pura tidak paham. Aku bilang semua ini demi masa depan. Demi tabungan. Demi rumah impian yang entah kapan selesai dibangun. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu, aku hanya sedang bersembunyi di balik kesibukan, karena takut menghadapi kenyataan bahwa aku mulai kehilangan arah. Suatu malam, setelah penerbangan terakhir menuju Doha, aku pulang dengan langkah gontai. Seragamku masih rapi, tapi perasaanku kusut. Lampu rumah temaram, dan Damar tertidur di sofa. Di sampingnya ada piring nasi yang tak disentuh. Aku berdiri lama di ambang pintu, menatap punggungnya yang pelan naik turun. Ada sesuatu yang menggetarkan dadaku. Perasaan bersalah yang selama ini kutekan mulai menguap pelan-pelan. Aku duduk di lantai, menatap jari-jari tanganku yang kaku oleh dinginnya AC kabin. Saat itu aku sadar, aku lebih hafal posisi tombol lampu darurat pesawat daripada hafal kebiasaan suamiku sendiri. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya menatap langit dari jendela. Langit yang dulu ku kejar, kini terasa asing. Aku teringat ketika pertama kali jadi pramugari. Betapa bangganya aku saat memakai seragam itu. Aku pikir dengan terbang tinggi, aku bisa menyentuh kebahagiaan. Tapi ternyata, makin tinggi aku melayang, makin kecil dunia yang seharusnya ku peluk. Aku mulai bertanya dalam hati, untuk siapa semua ini? Dan entah kenapa, dalam keheningan malam itu, aku merasa Allah sedang memandangku. Seolah berkata, kalau kamu ingin menemukan ridhoku, mulailah dari ridho suamimu. Kata-kata itu menancap kuat. Aku menunduk lama. Air mataku jatuh begitu saja. Aku bukan menangis karena menyesal menjadi pramugari, tapi karena sadar bahwa selama ini aku hanya hidup untuk membuktikan sesuatu. Kepada orang lain, bukan kepada Damar, bukan kepada Allah. Aku menatap wajahnya saat ia terbangun sebentar di tengah malam, lalu menarik selimutku tanpa berkata apa-apa. Gerakan kecil itu menghantam batinku lebih keras daripada teguran manapun. Keesokan harinya, sebelum matahari muncul, aku duduk di meja makan sambil menatap surat pengunduran diri yang sudah kutulis semalaman. Tanganku gemetar. Surat itu terasa lebih berat daripada koper kabin yang biasa kubawa. Damar keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. Ia terdiam melihatku sudah berpakaian biasa, tanpa seragam. Mau terbang jam berapa? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku nggak terbang lagi, Mar. Jawabku lirih. Ia menatapku lekat, seakan memastikan aku tak sedang bercanda. Suasana hening sejenak. Hanya suara detik jam yang terdengar. Kamu yakin? Tanyanya. Aku menunduk, menggenggam surat itu lebih erat. Aku lelah jadi tamu di hidup sendiri. Aku mau pulang, sungguh pulang. Kalimat itu meluncur begitu saja, dan air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Damar tak berkata apa-apa. Ia hanya menarik kursi, duduk di sampingku, dan memegang tanganku.
Genggaman itu hangat, tapi aku tahu di baliknya ada banyak kekhawatiran. Hari itu, aku serahkan surat resign ke kantor pusat. Ruangan yang dulu terasa megah kini seperti kehilangan warna. Rekan-rekanku menatapku seperti melihat orang gila. Kamu serius? Kamu ninggalin karir ini cuma buat di rumah? Aku hanya tersenyum kecil. Aku nggak kehilangan apa-apa. Aku cuma ingin menemukan diriku lagi. Saat keluar dari gedung bandara, angin sore menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar menghirup udara kebebasan. Tapi kebebasan yang ini bukan tentang terbang tinggi, melainkan berani turun. Berani menapaki tanah. Aku tahu langkah berikutnya tak akan mudah. Tapi di dada ini, ada keyakinan yang pelan-pelan tumbuh. Mungkin inilah saatnya aku belajar terbang dengan cara lain. Aku menatap langit terakhir kalinya sebelum meninggalkan area bandara. Di sana, pesawat besar meluncur di antara awan jingga. Aku tersenyum, bukan karena rindu, tapi karena akhirnya aku tahu, aku sudah cukup. Langit tak lagi memanggilku. Ada rumah yang menunggu, ada suami yang selama ini diam tapi setia mendoakan, dan ada panggilan jiwa yang lebih dalam dari sekadar karir. Dan tanpa kusadari, langkahku sore itu bukanlah akhir dari perjalanan. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru, yang akan membawaku jauh dari langit, tapi lebih dekat dengan ridho yang selama ini ku cari. Pagi itu terasa berbeda. Tak ada seragam yang digantung di balik pintu kamar, tak ada koper kabin di sudut ruangan, dan tak ada jadwal penerbangan yang harus kuperiksa. Hanya ada aku, meja makan, dan secangkir teh yang rasanya hambar. Damar duduk di seberangku, masih mengenakan kaos lusuhnya, menatapku lama dengan raut yang sulit kutebak. Aku tahu, dalam kepalanya ada pertanyaan besar yang tak berani ia ucapkan. Kenapa tiba-tiba? Aku udah bener-bener mutusin. Mar, kataku pelan, memecah sunyi. Aku nggak mau balik terbang lagi. Damar meletakkan sendoknya. Suaranya berat tapi hati-hati. Kamu yakin? Ini bukan keputusan kecil. Hidup kita selama ini ditopang dari sana. Aku menarik napas panjang. Aku udah capek hidup cuma buat ngejar angka di rekening. Aku pengen hidup yang tenang, yang kamu ridho. Dia menatapku. Matanya basah tapi tak menetes. Aku ridho, asal kamu bahagia. Tapi aku takut kamu nyesel. Aku tersenyum tipis, meski di dalam hati masih bergetar. Kalau aku terus di atas sana, aku takut kehilangan diriku sendiri. Kalaupun aku jatuh, aku mau jatuh di pangkuan yang aku cinta. Sejak hari itu, semua terasa sunyi. Teman-teman pramugariku mengirim pesan. Sebagian menasihati, sebagian mencemooh. Kamu gila, Ning. Orang berjuang keras biar bisa kerja di udara. Kamu malah turun ke bumi. Pesan itu kubaca dengan tenang. Walau jujur, hatiku perih. Aku tidak marah. Aku hanya sadar. Mereka belum tahu rasanya terbang tinggi tapi kehilangan arah. Hari-hari berikutnya aku habiskan di rumah. Mencoba menata ulang ritme hidup. Bangun pagi. Menyiapkan sarapan untuk Damar, menjemur pakaian, hal-hal sederhana yang dulu terasa asing. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ruang hampa yang menganga. Aku sering berdiri lama di depan cermin, menatap wajah tanpa make-up, kulit yang mulai kusam, mata yang kehilangan kilau. Kadang aku bertanya dalam hati, benarkah ini keputusan terbaik? Suatu sore, aku menemani Damar di bengkel kecil miliknya. Tangannya penuh oli, tapi senyumnya tenang. Saat melihatnya bekerja dengan sabar, ada sesuatu dalam diriku yang bergetar. Aku iri. Iri karena dia tampak begitu yakin dengan jalannya. Sementara aku masih mencari pijakan. Aku duduk di bangku kayu, memperhatikan setiap gerak tangannya. Dalam diam, aku berdoa. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang Engkau kehendaki, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan aku goyah sebelum sempat memulai. Tapi godaan datang lebih cepat dari yang kupikir. Hari ketiga setelah resign, seorang rekan kerja menelepon. Ia bilang manajer ingin aku kembali, bahkan menawarkan posisi lebih tinggi. Gajinya berlipat. Cuma kamu yang bisa ngatur jadwal kru sebaik itu.
Ning, pikirkan lagi. Kalimat itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku gelisah. Damar menyadarinya. Ia memegang tanganku di tempat tidur, berkata lembut. Kalau kamu mau balik, aku nggak akan halangin. Aku menatap langit-langit. Mataku panas. Aku bukan nggak mau kerja, Mar. Aku cuma pengen punya hidup yang lebih dekat sama kamu. Aku capek jadi penonton di rumah sendiri. Ia tak menjawab, hanya merengkuhku erat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidur tanpa beban. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari kegiatan. Aku bantu tetangga jualan makanan ringan, bantu ibu RT bikin acara kampung, dan pelan-pelan belajar hal-hal kecil yang dulu tak pernah kusentuh. Awalnya terasa aneh. Aku, mantan pramugari yang biasa terbang lintas negara, kini menakar gula dan menumbuk jahe di dapur kecil. Tapi di tengah kesederhanaan itu, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Suatu pagi, aku duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Seorang ibu lewat sambil mendorong gerobak kopi. Bau kopinya semerbak sampai ke halaman. Aku terpaku. Berapa lama jualannya, Bu? Tanyaku. Sudah 7 tahun. Jawabnya sambil tersenyum. Yang penting niat. Nak, rezeki Allah yang ngatur. Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam. Setelah ibu itu pergi, aku masih termenung. Kopi, sesuatu yang dulu kupandang remeh kini terasa punya makna. Aku ingat dulu setiap penerbangan selalu ada momen menyajikan kopi ke penumpang. Waktu di mana aku bisa berbicara hangat, menenangkan, tersenyum tulus. Saat itu aku merasa paling manusiawi. Dan mungkin, disitulah jawabannya. Aku berjalan ke dapur, membuka toples lama berisi biji kopi yang kubeli di Bali dulu. Aromanya menembus kenangan. Aku tuang perlahan ke dalam gelas, mendengarkan bunyi air panas menyentuh bubuk hitam itu. Entah kenapa, dada ini bergetar. Dalam hati aku berbisik, kalau memang ini jalan yang harus kutempuh, aku akan mulai dari secangkir ini. Ketika Damar pulang, aku sodorkan secangkir kopi padanya. Kamu bikin? Tanyanya heran. Aku mengangguk. Iya. Aku lagi kepikiran sesuatu. Ia menyeruput perlahan, lalu tersenyum. Kopinya enak, Ning. Ada rasa hangat yang beda. Aku ikut tersenyum, tapi tak menjawab. Karena di balik senyum itu, hatiku mulai menyalakan api kecil. Api yang kelak akan mengubah hidup kami. Malamnya, sebelum tidur, aku kembali membuka surat resign yang kusimpan di laci. Aku membaca setiap kalimat, dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa takut. Aku sadar, keputusan yang dianggap orang lain gila ini justru mungkin langkah paling waras dalam hidupku. Aku tak tahu kemana arah takdir akan membawa. Tapi kali ini aku siap. Karena aku tak lagi mencari langit. Aku sedang belajar mencintai bumi tempatku berpijak. Dan di antara gelap kamar malam itu, aku berbisik pelan. Ya Allah, aku sudah berhenti terbang. Kini biarkan aku belajar berjalan dengan ridho MU. Pagi pertama aku benar-benar turun ke jalan terasa seperti berdiri di dunia yang sama sekali baru. Langit masih abu-abu ketika aku mendorong gerobak kecil hasil tabungan terakhir kami. Catnya belum kering sempurna. Tulisan, Kopi Langit, terlihat miring. Tapi entah kenapa aku merasa itu nama yang tepat. Karena di sanalah langitku kini menapak tanah. Aku memakai sendal jepit. Rambut diikat seadanya, dan kaos yang sudah kusetrika dari malam sebelumnya. Di kaca jendela rumah, kulihat Damar memperhatikanku dari balik tirai. Tatapannya penuh campuran, khawatir, bangga, dan tak percaya. Udara pagi menusuk kulit. Suara pedagang sayur, motor lalu lalang, dan teriakan anak sekolah bercampur menjadi irama baru dalam hidupku. Aku menaruh termos, botol sirup, dan toples gula dengan hati-hati di atas gerobak. Tangan ini kaku, belum terbiasa memegang sendok takar dan teko logam. Dulu, tanganku terbiasa melayani penumpang berjas dan bersepatu mahal. Kini tanganku menggenggam cangkir plastik yang kadang masih bau sabun. Tapi di sela rasa malu itu, ada kepuasan kecil. Aku sedang memulai sesuatu dengan tanganku sendiri. Orang-orang menatapku dengan tatapan aneh.
Seorang bapak lewat sambil melirik ke arahku dan berbisik ke temannya. Itu kan pramugari yang dulu sering nongol di berita maskapai itu. Aku berpura-pura tak dengar. Meski pipiku panas. Ada rasa ingin kembali ke tempat yang dulu. Tempat di mana aku dipuji, dihormati, dipandang. Tapi langkahku tak boleh mundur. Aku sudah terlalu jauh menanggalkan langit untuk menyesali bumi. Ketika pelanggan pertamaku datang, seorang tukang ojek dengan jaket kusam, aku hampir menjatuhkan gelas. Kopi hitam satu, Mbak, katanya santai. Tanganku gemetar saat menuangkan air panas. Bau kopi menyeruak, membuat hatiku bergetar. Aku menyerahkan gelas itu dengan senyum gugup. 2.000 aja, Pak. Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Wah, murah banget. Rasanya mantap nih, Mbak. Besok saya balik lagi. Kalimat sederhana itu membuat dadaku hangat. Saat uang receh berpindah tangan, aku merasa seperti mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar bayaran. Sebuah pengakuan kecil bahwa aku bisa memulai lagi dari bawah tanpa harus kehilangan harga diri. Menjelang siang, panas mulai menampar wajah. Keringat menetes ke leher, kaki mulai pegal. Tapi aku tetap tersenyum setiap kali ada yang datang membeli. Ada rasa bangga yang aneh. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku berguna. Setiap cangkir kopi yang keluar dari gerobakku adalah hasil kerja keras. Bukan sekadar gaji yang otomatis ditransfer setiap bulan. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari tempat tinggi. Kadang ia tumbuh dari tempat rendah yang kita berani pijak. Namun tak semua hari semulus itu. Di hari ketiga, hujan turun deras. Jalanan becek. Gerobakku bocor di bagian atas. Aku basah kuyup, kopi tumpah, dan pelanggan tak satu pun datang. Damar menjemput dengan motor tuanya. Wajahnya cemas. Kenapa maksa jualan? Hujan begini, Ning. Aku tertawa hambar, menatap tangan yang menggigil. Aku cuma takut berhenti di awal. Mar, aku takut kalau aku pulang sekarang. Aku nggak akan berani mulai lagi besok. Ia diam sejenak, lalu menutupi pundakku dengan jaketnya. Dalam diam itu, aku tahu, ia mulai mengerti bahwa yang kulakukan bukan sekadar berdagang. Aku sedang menebus masa lalu. Malamnya, aku duduk di dapur, menjemur uang kertas yang basah. Jumlahnya sedikit sekali. Tapi aku tersenyum. Hari ini rugi, tapi aku nggak kalah, bisikku sendiri. Aku teringat dulu, saat pesawat delay dan penumpang marah, aku harus tetap tersenyum walau hatiku berantakan. Bedanya, kali ini senyumku tulus, karena semuanya nyata. Tak ada seragam, tak ada perintah, hanya aku dan usahaku. Beberapa hari berikutnya, rutinitas mulai terbentuk. Aku bangun sebelum subuh, rebus air, giling kopi manual dengan suara yang menenangkan. Damar kadang ikut bantu menyiapkan bahan, meski masih kikuk. Kami jarang bicara banyak, tapi setiap gerakannya menunjukkan dukungan yang diam-diam. Ketika aku mendorong gerobak keluar rumah, ia selalu bilang pelan, "Hati-hati, Ning." Dan kalimat itu rasanya lebih indah daripada doa keberangkatan di kabin pesawat manapun. Namun di balik keteguhan itu, aku juga sering dilanda rasa malu. Suatu pagi, seorang mantan kolega datang membeli kopi. Ia mengenakan blazer, riasannya sempurna. "Ning," katanya ragu. Aku hanya tersenyum. "Iya, Mbak. Kopinya mau apa?" Ia terlihat canggung, lalu berkata, "Kamu serius jualan begini?" Aku menatapnya tanpa marah. Hanya tenang. "Iya. Aku lagi belajar minum pahit. Biar tahu rasanya manis kalau nanti berhasil." Ia tak menjawab. Hanya meninggalkanku dengan wajah bingung. Tapi setelah ia pergi, aku menatap langit dan tertawa kecil. Dulu aku takut dipandang rendah. Sekarang aku justru menikmati rasa rendah hati itu. Hari berganti minggu. Tubuhku mulai terbiasa dengan panas, debu, dan aroma kopi yang menempel di baju. Aku mulai mengenal pelanggan satu persatu. Tukang parkir yang selalu bercanda, ibu warung yang suka nambah gula, dan anak kecil yang tiap pagi menatap penasaran. Aku tak lagi canggung. Aku tak lagi merasa kehilangan status. Aku mulai merasa hidup.
Suatu sore, saat matahari condong, aku duduk di pinggir trotoar memandangi langit jingga. Tanganku penuh noda kopi, tapi hatiku bersih. Damar datang membawa 2 gelas air mineral. Duduk di sampingku. Kami tak bicara apa-apa. Angin sore menyapu wajah kami, dan aku tahu, meski aku tak lagi terbang, aku sedang menapak di langit yang berbeda. Langit yang ditemukan di hati, bukan di ketinggian. Aku menutup mata, menghirup aroma sore dan sisa kopi di tangan. Ya Allah, bisikku pelan. Aku nggak punya sayap lagi, tapi aku punya niat. Biar aku terbang dengan cara MU, di jalan yang engkau pilih. Dan di saat itu, aku sadar, sendal jepitku mungkin tak seindah sepatu hak tinggi dulu. Tapi setiap langkah kecil yang kuambil hari ini terasa jauh lebih bermakna daripada ribuan mil penerbangan yang pernah kutempuh. Pagi itu, udara masih lembab bekas hujan malam. Jalanan belum terlalu ramai. Tapi aroma tanah basah dan daun yang baru tersapu air membuat suasana terasa lebih hidup. Aku mendorong gerobak pelan-pelan, sambil sesekali menarik napas panjang, menikmati setiap embusan udara yang terasa seperti ucapan selamat datang dari bumi. Di setiap langkah, roda gerobak meninggalkan jejak kecil di aspal yang masih licin. Aku tidak tahu apakah langkah ini akan membawaku pada rezeki besar atau sekadar pelajaran kecil, tapi satu hal yang pasti, aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi berjalan setengah hati. Setiap kali aku menyalakan kompor kecil dan aroma kopi mulai menguar, aku selalu memejamkan mata sebentar. Di momen itu aku berdoa, dalam diam yang hanya aku dan Allah yang tahu. Ya Allah, aku nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi kalau engkau ridek langkah ini, tolong jagalah. Biar kopi ini bukan cuma menghangatkan tubuh orang, tapi juga menenangkan hati mereka. Kata-kata itu sederhana, tapi di setiap uap kopi yang menari, aku merasa doaku ikut terangkat. Beberapa pelanggan tetap mulai muncul. Ada Pak Tio, tukang ojek yang selalu datang paling pagi sambil bersenandung kecil. Ada juga Ibu Lilis, penjual sayur yang suka membayar lebih karena katanya, kopi buatan kamu bikin semangat. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Dulu aku melayani orang dengan senyum profesional. Sekarang aku melayani dengan hati yang tulus. Rasanya jauh berbeda. Namun di balik senyum-senyum itu, ada ujian yang diam-diam tumbuh. Tak semua hari dipenuhi pelanggan. Ada pagi di mana aku menunggu berjam-jam tanpa satu pun pembeli. Ada siang di mana panas begitu menyengat sampai napasku tersengal. Kadang aku berpikir untuk berhenti. Tapi setiap kali aku hendak menyerah, aku ingat wajah Damar dan semua doa yang pernah kutitipkan di sajadah kecil di rumah. Ia sering berkata, kalau kamu sudah niat, jangan takut sepi. Sepi juga bagian dari ujian. Kalimat itu menempel di kepalaku setiap kali aku menatap jalanan yang kosong. Suatu sore, aku duduk di pinggir trotoar menatap langit yang mulai jingga. Hari itu hasil jualanku sedikit. Tanganku lelah. Tapi aku masih menatap cangkir-cangkir kosong di atas meja. Aku tersenyum pahit, bukan karena kecewa, tapi karena aku mulai mengerti arti keikhlasan. Dulu aku bekerja keras untuk pengakuan. Sekarang aku bekerja untuk ketenangan. Aku tahu mungkin keuntungan hari ini tidak seberapa. Tapi setiap keringat yang jatuh rasanya seperti bukti cinta yang kupersembahkan untuk Allah dan untuk suamiku. Malamnya, aku pulang lebih cepat. Di rumah, Damar sedang duduk di lantai sambil menghitung uang hasil bengkelnya. Ia menatapku dan tersenyum. Capek, Ning. Aku menggeleng. Capek sih, tapi bahagia. Ia mengulurkan tangan, menerima kantong uang kecil dari hasil jualanku. Jumlahnya tak banyak, tapi ia memandangnya seolah itu harta karun. Rezeki yang halal, Ning. Aku bangga. Aku terdiam, menahan haru yang mendadak memenuhi dada. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku lebih berharga daripada pujian dari atasan manapun. Esok paginya, sebelum berangkat jualan, aku menyalakan lilin kecil di dapur dan menyiapkan termos dengan hati-hati. Damar sudah berangkat lebih dulu, tapi ia sempat menulis secari kertas di meja makan. Kalau lelah, berhenti sebentar, tapi jangan berhenti selamanya. Aku menatap tulisan itu lama.
lalu melipatnya dan menyimpannya di saku depan bajuku. Hari itu aku memutuskan untuk mengganti cara berdagangku. Aku menambahkan sedikit sentuhan pada gerobak, bunga kertas di sisi kanan, cat putih di bagian bawah, dan tulisan baru di papan kecil. Kopi yang diracik dengan doa. Banyak yang menertawakan tulisan itu. Doa bisa bikin laku, Mbak? Tanya seorang pemuda yang lewat. Aku tersenyum. Mungkin bukan bikin laku, tapi bikin tenang. Ia terdiam, lalu membeli 1 gelas. Sejak saat itu, aku sadar, bukan kopi yang menarik orang datang, tapi ketulusan di balik setiap cangkirnya. Satu hari, seorang pelanggan baru datang, seorang perempuan muda yang tampak terburu-buru. Bajunya rapi, wajahnya lelah. Ia duduk di kursi kecil depan gerobakku, memesan kopi susu. Saat kuserahkan cangkir, ia menatapku lama. Kamu kelihatannya bahagia banget jualan kayak gini. Aku iri. Aku tertawa kecil. Bahagia itu bukan soal kerjaan, tapi soal ridho. Kalau kamu tenang, sekecil apapun rezekinya, rasanya cukup. Ia tersenyum pelan, lalu menatap kopinya. Aku baru dipecat hari ini. Aku terdiam, lalu berkata pelan. Berarti Allah lagi nyuruh kamu istirahat sebentar. Kadang kehilangan itu caranya ngasih ruang buat sesuatu yang baru. Ia menunduk, dan aku tahu kata-kataku bukan kebetulan. Sore itu, perempuan itu menangis pelan sambil memegang cangkirnya. Aku tak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di sebelahnya, mendengarkan. Setelah selesai, ia bangkit dan meninggalkan uang 2 kali lipat dari harga. Terima kasih, Mbak. Kopimu bukan cuma enak, tapi bikin hati tenang. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hati aku tahu, doaku pagi tadi terkabul. Malamnya, aku bersujud lama di kamar kecil kami. Ya Allah, terima kasih. Kalau memang jalan ini Engkau buka, biar aku jaga sebaik mungkin. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku lupa rasa syukur. Air mataku menetes di sajadah, bercampur dengan rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi malam itu aku benar-benar merasa hidupku kembali punya arah. Setiap pagi berikutnya, aku selalu mulai dengan doa yang sama, dan setiap senyum pelanggan terasa seperti jawaban lembut dari langit. Aku bukan lagi pramugari yang melayani di ketinggian, tapi pelayan kecil di jalanan yang menemukan makna baru tentang penerbangan, bukan di atas awan, melainkan di dalam hati yang berserah. Pagi itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Matahari bersinar lembut, burung-burung mulai berkicau di atap rumah, dan aroma kopi dari dapurku seperti biasa menenangkan. Aku bahkan sempat bersenandung pelan saat menuangkan air panas ke termos. Tapi entah kenapa, ada rasa ganjil yang menggelayut di dada, seperti firasat halus yang sulit kuabaikan. Damar sempat menatapku lama sebelum berangkat. Kamu hati-hati, Ning. Kadang ujian datang bukan dari yang kita benci, tapi dari yang kita sayangi. Kalimatnya kuterima dengan senyum tipis, tapi hatiku justru bergetar. Ketika aku tiba di jalan tempat biasa berjualan, suasana tampak berbeda. Ada 2 orang berpakaian rapi berdiri di seberang jalan. Mereka menatap gerobakku dengan ekspresi kaku. Salah satunya mendekat, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah kafe besar yang baru buka 2 blok dari tempatku. Mbak Ning, kami mendapat laporan kalau kopi yang Mbak jual punya rasa yang mirip dengan signature blend kami. Kami ingin memastikan tidak ada pelanggaran resep. Aku terpaku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang diselipkan di balik senyum sopan. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma racik kopi dari biji yang saya beli di pasar. Resepnya saya buat sendiri. Tapi mereka tidak benar-benar mendengar. Mereka hanya meninggalkan kartu nama dan ancaman halus untuk menyelesaikan secara baik-baik. Sepeninggal mereka, aku duduk di bangku kecil belakang gerobak. Tanganku dingin. Dunia yang baru saja mulai terasa hangat mendadak terasa menakutkan lagi. Orang-orang di sekitar menatapku. Sebagian berbisik. Katanya kopi Mbak Ning nyontek dari kafe itu. Desas-desus menyebar seperti api di musim kemarau. Aku berusaha tetap tersenyum setiap kali ada pelanggan datang. Tapi dalam hati,
Aku goyah. Apakah semua ini akan berakhir secepat aku memulainya? Hari itu aku pulang lebih awal. Damar sudah menungguku di teras. Aku meletakkan gerobak tanpa suara, lalu duduk di lantai, menatap tanah. Mereka bilang aku nyontek. Mar. Ia menatapku tenang. Dan kamu? Aku enggak, Mar. Aku enggak nyontek. Aku cuma campur kopi sesuai rasa yang aku suka, sesuai yang aku pelajari dari pengalaman. Ia mengangguk. Kalau kamu yakin benar, enggak usah takut. Kebenaran enggak perlu dibuktikan dengan teriakan. Tapi aku tidak sekuat itu. Malamnya aku menangis di dapur, pelan-pelan agar Damar tak mendengar. Setiap tetes air mata jatuh ke meja, bercampur dengan aroma kopi yang masih tersisa. Aku menatap biji-biji kopi di toples kaca, hitam, kecil, sederhana, dan aku bertanya dalam hati, kenapa aku harus diuji saat aku baru belajar berdiri? Beberapa hari berlalu, penjualan menurun drastis. Banyak pelanggan yang tak lagi datang. Ada yang percaya gosip, ada yang hanya takut ikut terseret masalah. Di media sosial lokal bahkan muncul unggahan yang menyebutku, penjual kopi peniru. Aku ingin marah, tapi aku tak punya tenaga. Setiap kali aku menatap wajah Damar, aku hanya melihat ketenangan yang aneh. Ia tak menyalahkanku, tak juga menasihati. Ia hanya tetap ada, menemaniku duduk setiap sore sambil memandangi gerobak yang makin sepi. Suatu malam, aku memutuskan berhenti berjualan sementara. Aku cuma butuh waktu, kataku. Tapi Damar memegang tanganku erat. Kamu mau istirahat? Boleh. Tapi jangan berhenti. Kadang Allah menurunkan ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi buat menguji seberapa tulus niatmu. Aku menatap wajahnya, lalu menunduk. Tapi rasanya sakit. Mar, aku baru mulai percaya diri, dan tiba-tiba dunia bilang aku penipu. Ia tersenyum samar. Kalau kamu berbuat benar, biarkan Allah yang bersaksi. Kata-kata itu menancap dalam. Malam itu aku bangun di tengah sepertiga malam, menyalakan lampu kecil di ruang tamu, dan bersujud lama. Ya Allah, aku nggak minta Engkau hapus ujianku. Aku cuma mohon kuatkan aku untuk melewatinya. Kalau ini caramu mendidikku, aku pasrah. Tapi jangan biarkan hatiku pahit. Air mataku jatuh satu persatu, dan untuk pertama kalinya aku merasakan ketenangan di tengah badai. Keesokan harinya aku kembali ke jalan. Tak seramai dulu, tapi aku tetap membuka gerobak. Aku tersenyum pada siapapun yang lewat, walau beberapa pura-pura tak melihat. Seorang ibu tua berhenti dan membeli segelas kopi. Saya dengar mereka bilang macem-macem, tapi saya percaya sama rasa. Kopimu ini punya ketulusan. Ia menatapku dengan mata lembut. Aku menahan tangis, membalas dengan senyum yang gemetar. Terima kasih, Bu. Doa ibu mungkin lebih kuat dari kata-kata orang. Hari demi hari berlalu. Ujian itu pelan-pelan mengajari aku hal yang lebih dalam daripada sekadar bertahan, keikhlasan. Aku belajar bahwa tidak semua yang jatuh harus dilawan. Kadang cukup dihadapi dengan diam dan kerja keras. Aku perbaiki racikan kopiku. Aku belajar lebih banyak tentang jenis biji dan proses sangrai, bukan untuk membuktikan siapa benar atau salah, tapi agar aku terus tumbuh. Beberapa minggu kemudian, seseorang dari media lokal datang. Ia menulis artikel tentang kisah penjual kopi yang difitnah tapi tetap bertahan. Artikel itu menyebar cepat. Tiba-tiba orang-orang datang lagi, bukan karena ingin membeli kopi, tapi karena penasaran. Namun setelah mencicipi, banyak yang berkata, sekarang saya tahu kenapa kopi ini beda. Aku tak menanggapi dengan euforia. Aku hanya menatap langit, menarik napas panjang. Ya Allah, bisikku pelan. Kalau ini bagian dari rencana MU, aku terima. Tapi ajarkan aku untuk tidak sombong, bahkan ketika Engkau mulai mengganti luka dengan rezeki. Malam itu, aku duduk di depan rumah, menatap gerobak yang kini kembali bersinar di bawah lampu jalan. Damar duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. Aku bilangkan, Ning, badai itu bukan tanda kamu salah arah. Kadang itu cuma cara langit membersihkan pandanganmu.
Aku tersenyum, menatap ke depan. Ujian ini belum berakhir. Tapi hatiku sudah tak segetar dulu. Aku tahu sekarang, setiap teguran dari hidup bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyiapkan. Dan di balik setiap cangkir kopi yang kuhidangkan, kini ada rasa baru yang tak bisa dibeli siapapun. Rasa sabar yang diseduh dengan doa. Hari-hari setelah badai fitnah itu terasa berjalan lambat. Walau pelanggan mulai berdatangan kembali, rasanya seperti memulai dari awal. Setiap senyum yang kuberikan masih dibalut kehati-hatian. Setiap gelas kopi yang kusajikan seperti doa yang kupanjatkan tanpa suara. Aku tak lagi berharap banyak. Aku hanya ingin tenang, ingin terus bekerja tanpa diganggu bisik-bisik. Tapi hidup punya cara sendiri untuk menguji kesabaran. Dan seringkali, saat kita berhenti mengejar, justru takdir datang menghampiri. Siang itu panasnya luar biasa. Aku hampir menutup gerobak karena matahari terasa seperti bara yang menetes di kulit. Saat sedang membereskan gelas, sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian rapi, mengenakan kacamata dan membawa map tebal. Aku kira dia pelanggan baru yang tersesat. Ia tersenyum sopan. "Permisi, ini kopi langit, ya?" Aku menatapnya curiga tapi tetap sopan. "Iya, Pak. Mau pesan kopi?" Ia mengangguk. "Tapi bukan itu tujuannya. Saya udah dengar cerita ibu dari banyak orang. Katanya rasa kopi ibu beda. Saya perwakilan dari perusahaan kemasan makanan. Kami sedang mencari produk lokal untuk kami bantu pasarkan." Aku terdiam. Kata-katanya terasa asing di telingaku. "Bapak salah orang kali. Saya cuma jualan di pinggir jalan." Ia tersenyum lebih lebar. "Justru itu. Kami tertarik karena ibu punya cerita dan rasa yang jujur. Sekarang, banyak produk besar kehilangan itu. Saya ingin bantu ibu bikin kemasan sendiri, biar kopi langit bisa dikenal lebih luas." Aku menatap map di tangannya. Separuh ingin percaya, separuh takut bermimpi. "Saya nggak punya uang, Pak. Buat modal aja masih pas-pasan." Ia tertawa kecil. "Kita nggak bicara uang sekarang. Kita bicara peluang. Kalau ibu mau, saya bantu dari desain sampai kemasan pertama. Nanti hasil penjualan awal kita bagi adil. Saya cuma minta satu hal, kopinya tetap sama, jangan berubah rasanya." Entah kenapa, ada sesuatu pada suaranya yang membuatku percaya. Mungkin karena matanya jujur, atau mungkin karena cara dia menyebut kopi seperti menyebut sesuatu yang sakral. Aku meminta waktu untuk berpikir. Sepanjang malam aku tak bisa tidur. Damar duduk di sebelahku, menatap gelisahku yang tak kunjung reda. "Aku takut, Mar," bisikku. "Takut ini cuma jebakan baru." Ia memegang tanganku. "Kalau kamu takut, tandanya kamu masih waras. Tapi kalau kamu yakin ini jalan yang dibuka Allah, jangan tutup sendiri. Kadang kesempatan datang dalam bentuk yang gak kita duga." Akhirnya aku memutuskan mencoba. Kami bertemu di sebuah kedai sederhana keesokan harinya. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Arif. Ia menjelaskan dengan sabar tentang konsep kemasan, branding, dan cara produksi. Aku tak mengerti semuanya, tapi setiap kali ia bicara, mataku berbinar. Dulu aku hanya tahu cara menyapa penumpang di kabin dan menyeduh kopi untuk pelanggan di jalan. Kini aku mulai belajar bagaimana caranya menaruh cita rasa dalam kemasan, bagaimana membuat kisahku hidup di tangan orang lain. Arif menunjuk selembar desain di atas meja, gambar cangkir dengan tulisan, "Kopi Langit dari Ridho, turun ke rasa." Aku menatapnya lama. Kata-kata itu, ibu yang inspirasinya. Saya baca dari cerita yang beredar tentang ibu. Katanya, ibu pernah bilang, kalau kopi ini dibuat dari doa. Aku terdiam, mataku berkaca. Rasanya seperti melihat cermin yang memantulkan seluruh perjalanan hidupku, dari pramugari yang kehilangan arah, sampai perempuan yang kini belajar memaknai setiap pahit. Proses berjalan pelan. Arif dan timnya datang beberapa kali ke rumah, mengambil sampel kopi, mencatat takaran, bahkan mewawancarai beberapa pelanggan setia. Setiap kali mereka datang, Damar selalu ikut membantu. Aku sering memandangi suamiku dari jauh,
Tangannya kotor oleh bubuk kopi, wajahnya serius, tapi di balik itu ada kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, kami bekerja sebagai tim. Namun, di tengah proses itu, muncul lagi rasa takut lama. Bagaimana kalau gagal? Bisikku pada Damar suatu malam. Bagaimana kalau orang-orang menertawakan kita lagi? Ia tersenyum, menatapku lembut. Kalau kamu gagal, paling kamu balik jualan di trotoar. Tapi kalau kamu nggak coba, kamu bakal nyesel seumur hidup. Kadang Allah nggak butuh kita menang. Dia cuma mau lihat kita berani. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Aku menangis dalam diam, tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena sadar. Hidupku mulai bergerak lagi, bukan karena keberuntungan, tapi karena aku belajar percaya. Beberapa minggu kemudian, kemasan pertama kopi langit siap. Warnanya coklat tua, dengan gambar awan lembut di atasnya. Saat aku memegang bungkus pertama itu, rasanya seperti memegang sepotong hidupku sendiri. Tanganku gemetar, suaraku parau ketika berkata, "Ini bukan cuma kopi, Mar. Ini doa yang bisa diminum." Kami mulai menjualnya di pasar lokal, lalu lewat media sosial. Tak disangka, antusiasme orang begitu besar. Banyak yang membeli bukan hanya karena rasa, tapi karena kisah di baliknya. Beberapa pelanggan menulis komentar, "Kopi ini bikin tenang. Rasanya kayak diseduh dengan ketulusan." Setiap kali membaca itu, aku menangis pelan. Aku merasa Allah benar-benar membalas setiap sabar yang pernah kupelihara di tengah kesulitan. Suatu sore, Arif datang lagi, membawa kabar baru. "Buning, produk ibu akan dipasarkan di toko-toko besar minggu depan." Aku hampir tak percaya. Aku menatap Damar, suamiku yang dulu selalu tenang menghadapi badai, kini tersenyum lebar. Ia mendekat, memelukku erat, dan berbisik, "Lihat, kan? Aku bilang apa? Kadang Allah menyiapkan kejutan setelah kita belajar sabar." Aku menatap langit sore yang mulai jingga. Di sana, awan bergerak pelan, seperti ingin ikut tersenyum. Aku teringat masa-masa di mana aku berdiri sendirian di pinggir jalan, menahan panas dan hujan, menahan malu dan fitnah. Semua itu terasa jauh, tapi jejaknya masih ada, menjadi fondasi dari setiap langkah kecilku hari ini. Dan di tengah rasa haru itu, aku sadar satu hal penting. Ternyata setiap ujian yang dulu kupikir akhir, hanyalah pembuka bagi bab yang lebih indah. Aku bukan lagi hanya penjual kopi di pinggir jalan. Aku adalah perempuan yang belajar bahwa keajaiban seringkali lahir bukan dari tangan orang lain, tapi dari ketulusan hati sendiri, dari setiap doa yang diseduh bersama keyakinan bahwa Allah tak pernah tidur melihat perjuangan hambanya. Waktu berjalan tanpa terasa. Gerobak kayu yang dulu kutarik setiap pagi kini berdiri di halaman belakang rumah, tidak lagi berfungsi sebagai alat dagang, melainkan saksi bisu dari setiap langkah kecil yang pernah kulalui. Kadang, saat aku melewati gerobak itu, aku masih bisa mencium sisa aroma kopi di kayunya. Harumnya membawa ingatan tentang hari-hari berat, panas, hujan, tatapan sinis, dan doa-doa panjang di tengah sepi. Tapi kini, perjalanan itu terasa seperti mimpi yang perlahan berubah jadi kenyataan. Kopi langit mulai dikenal. Awalnya hanya dipasarkan lewat warung kecil dan toko kelontong di sekitar kota. Tapi pesanan datang lebih cepat dari yang kukira. Setiap pagi ada motor yang berhenti di depan rumah membawa daftar order baru. Aku dan Damar kewalahan. Dapur kecil kami berubah menjadi pabrik darurat. Lantai penuh karung biji kopi, rak penuh botol sirup, dan meja makan dipenuhi tumpukan kemasan. Aku bekerja dari subuh hingga larut malam. Damar membantu menimbang, menutup bungkus, dan mencatat pesanan di buku besar. Kami jarang bicara, bukan karena marah, tapi karena kelelahan. Namun setiap kali aku menatap wajahnya yang berpeluh, ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. "Kita nggak pernah nyangka sampai sejauh ini, ya?" ucapku suatu malam sambil menyapu lantai. Damar tersenyum kecil. "Dulu kamu jualan di pinggir jalan, sekarang orang rela antre buat beli kopi kamu. Itu bukan karena keberuntungan, Ning. Itu karena kamu nggak berhenti waktu semua orang nyuruh berhenti." Kata-katanya menembus jauh ke dalam dada.
Aku teringat masa ketika aku hampir menyerah. Ketika aku berpikir takdirku hanyalah di jalanan dengan gerobak berkarat. Tapi kini, Allah menunjukkan caranya sendiri dalam membalas kesabaran. Setiap tetes keringat yang dulu jatuh di aspal, kini berbuah jadi keberkahan yang terasa di setiap sudut rumah. Namun bersamaan dengan datangnya rezeki, datang pula ujian baru. Kami mulai kewalahan memenuhi permintaan. Beberapa pelanggan marah karena pesanan terlambat. Bahan baku menipis, mesin giling sederhana sering macet, dan rumah terasa sempit. Aku mulai sering merasa gugup setiap kali telepon berbunyi. Kalau kayak gini terus, kita bisa nggak sanggup, Mar? Kataku suatu malam sambil menatap tumpukan karung yang belum digiling. Damar menatapku lelah tapi penuh ketenangan. Berarti sudah waktunya kita naik tingkat. Kita nggak bisa terus bertahan di dapur rumah. Kamu butuh tempat yang lebih besar. Aku menggeleng waktu itu. Kita nggak punya modal. Ia menatapku sambil tersenyum. Kita punya keyakinan. Kalimat itu sederhana, tapi menyalakan sesuatu di dalam diriku. Esok paginya aku memberanikan diri mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman kecil. Rasanya menegangkan. Aku duduk di depan petugas, tangan dingin, suara bergetar saat menjelaskan rencana membuka tempat produksi. Saya cuma jualan kopi, tapi kopi ini punya cerita, Pak. Bukan tentang rasa, tapi tentang perjuangan. Petugas itu menatapku lama, lalu berkata, kadang, yang kita butuh bukan jaminan, tapi keyakinan seperti itu. Beberapa minggu kemudian, pinjaman kecil itu cair. Aku tak percaya saat melihat saldo rekening bertambah. Damar memelukku sambil tertawa, dan untuk pertama kalinya dalam hidup kami, tawa itu keluar bukan karena hiburan, tapi karena kelegaan. Kami menyewa bangunan bekas gudang di pinggir kota. Bangunannya sederhana, atapnya bocor di beberapa tempat, tapi bagiku tempat itu seperti istana. Di dindingnya yang kusam, aku bisa melihat bayangan masa depan yang belum sempat kulukis. Hari pertama kami memindahkan peralatan ke sana. Aku berdiri lama di pintu gudang. Udara di dalam berdebu, tapi di mataku, setiap partikel debu itu seperti cahaya kecil dari Allah yang menuntunku ke tahap baru. Dulu aku cuma punya gerobak, bisikku pelan. Sekarang aku punya tempat untuk bermimpi lebih besar. Kami mulai bekerja lebih teratur. Damar mengatur stok dan pengiriman, sementara aku mengawasi proses produksi dan rasa. Aku mempekerjakan dua tetangga, ibu-ibu yang selama ini sering membantuku saat repot. Mereka bekerja dengan sabar, penuh semangat. Kadang kami tertawa bersama sambil menggiling biji kopi, kadang menangis pelan saat mengenang masa-masa sulit masing-masing. Gudang itu bukan sekadar tempat kerja, ia menjadi rumah kedua, tempat kami belajar tentang arti gotong royong dan keberkahan yang tumbuh dari ketulusan. Namun, di tengah semua itu, aku tetap berusaha menjaga hati. Setiap pagi sebelum mulai bekerja, aku selalu memejamkan mata sebentar dan berdoa. Ya Allah, kalau hari ini Engkau beri rezeki, biar aku nggak lupa untuk berbagi. Kalau Engkau beri kesulitan, biar aku nggak lupa bersabar. Doa itu menjadi mantra kecil yang menenangkanku setiap kali tekanan datang. Tak jarang aku terharu melihat perubahan Damar. Dulu ia hanya menontonku dari kejauhan, takut langkahku goyah. Kini ia berdiri di sampingku, jadi penopang yang tak pernah letih. Setiap kali aku ragu, ia selalu bilang, kamu udah jauh melangkah, Ning. Jangan takut jalan terus. Kalau Allah udah nulis sesuatu untukmu, nggak ada yang bisa hapus. Sore hari, ketika matahari menembus jendela kecil gudang dan menciptakan kilau emas di atas karung-karung kopi, aku sering berhenti bekerja sejenak. Aku menatap ke sekeliling, suara tawa, bau kopi sangrai, dengung kipas, langkah pekerja, semuanya seperti lagu yang menenangkan. Aku sadar, inilah arti sebenarnya dari keberhasilan, bukan tentang angka penjualan atau popularitas, tapi tentang rasa syukur yang tumbuh bersama perjuangan. Aku sering teringat pada gerobak yang kini kusimpan di belakang rumah. Kadang aku membersihkannya diam-diam. Kamu nggak aku buang, bisikku pelan sambil mengelus kayunya yang retak. Karena tanpa kamu, aku nggak akan tahu caranya berdiri. Gerobak itu menjadi pengingat
Bahwa sekecil apapun awalnya, setiap langkah yang dilakukan dengan ikhlas bisa berubah jadi sesuatu yang besar jika diridek oleh Allah. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, aku berdiri di tengah gudang yang perlahan sepi. Damar menghampiriku sambil membawa 2 gelas kopi. Kami duduk di lantai, menatap ke arah tumpukan kemasan yang siap dikirim besok pagi. Lampu gudang berpendar lembut, menyorot wajah kami yang lelah tapi bahagia. "Kamu tahu nggak, Mar," kataku pelan. "Aku baru sadar, dulu aku kerja keras supaya bisa naik ke langit, tapi sekarang aku kerja keras supaya bisa tetap di bumi dengan tenang." Damar tertawa kecil. "Mungkin karena kamu akhirnya tahu, langit yang sebenarnya itu ada di hati yang ridho." Aku menatap kopi di tanganku. Uapnya naik perlahan seperti doa yang tak berhenti mengalir. Dalam hati aku bersyukur, karena di setiap perjalanan, Allah selalu menyisipkan cara untuk mengingatkan bahwa keberkahan bukan datang dari seberapa tinggi kita terbang, tapi seberapa kuat kita bertahan di tanah dengan hati yang tetap bersujud. Waktu bergulir, dan hidup mulai menemukan ritmenya. Gudang kopi kami tak lagi sekadar tempat produksi, tapi jadi pusat dari mimpi yang terus tumbuh. Aku dan Damar semakin sibuk, tapi juga semakin tenang. Setiap hari ada tantangan baru, tapi aku sudah belajar bahwa setiap kesulitan pasti punya maksud. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, ketika hati mulai damai, justru disitulah ujian datang lagi, bukan dari luar, melainkan dari masa lalu yang tiba-tiba mengetuk pintu. Siang itu aku baru selesai memeriksa stok kemasan ketika ponselku berdering. Nomornya tak ku kenal. Aku angkat dengan santai, tapi suara di seberang langsung membuat langkahku berhenti. "Ningrum?" Suara itu lembut tapi tegas, khas nada orang kantoran. "Saya Rani, dari maskapai tempat kamu dulu bekerja. Kami sedang membangun divisi baru dan ingin menawarkan kamu posisi manajerial. Kamu nggak perlu terbang lagi. Cukup memimpin tim. Gaji dan fasilitasnya lebih dari cukup. Kami percaya kamu orang yang tepat." Dunia seakan berhenti sesaat. Aku terdiam, hanya bisa menatap dinding kosong gudang yang bergetar samar oleh suara mesin sangrai. Suara Rani masih terdengar, menjelaskan rincian tawaran, tapi pikiranku melayang jauh. Kembali ke masa ketika aku mengenakan seragam, berjalan di lorong pesawat, menerima senyum penumpang, dan mendengar denting pintu kabin tertutup sebelum pesawat lepas landas. Semua kenangan itu muncul seperti bayangan yang lama tak kupanggil, tapi ternyata masih hidup di sudut hatiku. Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk di kursi kayu lama, menatap telapak tanganku yang kini kasar oleh kerja. Rasa hangat bercampur dingin menyelimuti dada. Aku tidak tahu apakah itu nostalgia atau kerinduan. Dalam hati kecilku, ada suara yang berbisik, mungkin ini kesempatan untuk kembali. Tapi ada juga suara lain yang lebih lembut, mengatakan, "Kamu sudah punya rumah di bumi, untuk apa kembali mengejar langit?" Sore itu aku pulang tanpa banyak bicara. Damar sedang di halaman, memperbaiki rak kemasan. "Kamu kelihatan beda," katanya tanpa menoleh. Aku diam. "Ada apa, Ning?" Aku menatapnya lama, lalu menghembuskan napas panjang. "Mereka nawarin aku kerja lagi di maskapai. Tapi bukan jadi pramugari. Posisi manajer." Tangannya berhenti bergerak. Suara angin sore terasa lebih jelas. "Kamu mau?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi justru membuat hatiku retak. Aku menatap wajahnya yang selalu tenang, lalu berkata lirih, "Aku nggak tahu, Mar. Dulu aku ninggalin itu semua demi kita. Tapi sekarang, waktu dengar tawaran itu, ada bagian diriku yang seperti ingin kembali." Damar menatapku lama, lalu tersenyum. "Kalau kamu mau, aku nggak akan halangin. Tapi tanya dulu ke hatimu, kamu rindu langitnya, atau rindu pujian yang dulu kamu dapat di sana?" Kalimat itu menamparku dengan lembut tapi dalam. Aku menunduk. Ada bagian dalam diriku yang malu untuk mengakuinya. Mungkin aku memang merindukan sorotan, rindu disebut berhasil, rindu dilihat orang. Padahal semua yang kupunya sekarang lahir dari kerja keras yang lebih jujur, dari tangan yang dulu tak pernah kugunakan untuk menciptakan apapun. Malam itu aku membuka lemari dan menemukan syal biru muda,
Bagian dari seragam lamaku yang dulu kusimpan rapi. Kainnya masih lembut. Aromanya samar tapi familiar. Aku menatapnya lama di depan cermin. Bayangan perempuan berseragam rapi menatapku balik. Tersenyum seperti masa lalu yang enggan mati. Aku mengalungkannya perlahan di leher. Dan tiba-tiba air mata menetes tanpa izin. Aku dulu begitu bangga denganmu, bisikku pada bayangan itu. Tapi aku juga dulu paling tersesat saat jadi kamu. Aku menatap ke arah meja kerja di dapur, tempat Damar biasa menulis laporan penjualan. Di sana ada cangkir kopi hangat yang baru saja ia buat. Aku mengambilnya, menyeruput perlahan. Rasa pahitnya menelusup ke tenggorokan. Tapi justru di situ aku menemukan ketenangan. Langit itu luas, gumamku pelan. Tapi kadang terlalu tinggi sampai kita lupa caranya bersyukur. Keesokan harinya, aku menelepon kembali Rani. Terima kasih sudah ingat sama saya, kataku dengan nada lembut tapi tegas. Tapi saya harus menolak tawaran itu. Rani terdengar kaget. Serius? Ning? Ini kesempatan langka. Aku tersenyum. Walau ia tak bisa melihat. Saya sudah punya kesempatan lain, Ran. Saya dulu terbang mencari kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan itu baru saya temukan setelah saya berhenti terbang. Setelah menutup telepon, aku berjalan keluar menuju gudang. Para pekerja sudah datang lebih dulu. Suara mesin penggiling dan tawa ibu-ibu yang membantu di bagian pengemasan menyambutku. Aku berdiri sejenak di depan pintu, memandangi semua itu. Pemandangan sederhana yang tiba-tiba terasa lebih megah dari ruang bandara manapun yang pernah aku injak. Damar mendekat sambil membawa papan laporan penjualan. Gimana? Tanyanya. Aku tersenyum. Aku udah jawab tawaran mereka. Ia menatapku penasaran. Dan aku bilang, aku udah punya langitku sendiri di sini. Ia tertawa pelan, memelukku sebentar. Aku tahu. Kamu gak akan pernah balik ke langit yang dulu. Karena sekarang kamu udah jadi bagian dari langit yang baru. Langit yang kamu bangun dengan tangan sendiri. Aku menatap uap kopi yang naik dari cangkir di tanganku. Dalam benakku, masa lalu dan masa kini bertemu seperti dua garis yang akhirnya menemukan titik temu. Aku tidak membenci masa laluku. Aku hanya sudah selesai dengannya. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu tepuk tangan setelah mendarat. Aku adalah perempuan yang bersyukur setiap kali matahari terbit, karena aku tahu aku bisa kembali bekerja dengan hati yang utuh. Malamnya, sebelum tidur, aku kembali menggantung syal biru itu di tempatnya. Kali ini bukan sebagai simbol kehilangan, tapi sebagai pengingat perjalanan. Aku menatapnya lama dan tersenyum. Terima kasih, sudah jadi bagian dari aku. Tapi sekarang, biarkan aku terbang dengan caraku sendiri. Lalu aku memejamkan mata. Di dalam gelap, aku bisa merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tak lagi mendengar suara mesin pesawat, tapi aku mendengar degup hatiku sendiri, tenang, mantap, dan penuh rasa syukur. Aku tahu, aku tak akan pernah kembali ke langit yang dulu, karena aku telah menemukan langit yang sejati di dalam diriku sendiri, di antara aroma kopi dan doa yang tak pernah berhenti kuucap pada Allah. Hari-hari berjalan seperti mimpi yang terlalu indah untuk ku percaya. Gudang kopi langit kini berubah menjadi pabrik kecil yang hidup dari pagi sampai malam. Suara mesin penggiling, aroma biji sangrai, dan tawa para pekerja menjadi lagu yang menemaniku setiap hari. Setiap kemasan yang keluar bukan sekadar produk, tapi potongan doa yang dulu kuucapkan di pinggir jalan. Aku mulai diundang ke berbagai acara wirausaha, diwawancarai oleh media lokal, bahkan difoto untuk majalah bisnis. Aku tersenyum di depan kamera, tapi jauh di dalam hati, aku selalu teringat gerobak lamaku, karena di sanalah semuanya bermula. Suatu hari, sebuah surat elektronik datang ke kotak masuk. Isinya undangan dari stasiun televisi nasional untuk menayangkan kisah perjalananku. Aku hampir tak percaya. Mereka menyebutku, simbol keteguhan perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Membaca kalimat itu membuat air mataku menetes tanpa kusadari. Aku menatap Damar yang sedang memperbaiki rak kayu di gudang. Mar, kataku pelan. Mereka mau wawancara aku di TV. Mereka bilang,
Ceritaku bisa menginspirasi orang. Damar berhenti bekerja, lalu menatapku lama. Senyum lembutnya muncul, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa kutebak. Kalau itu bisa jadi kebaikan buat orang lain, ambil, Ning. Tapi jangan lupa siapa yang kamu sebut pertama nanti. Aku tertawa kecil. Tentu saja kamu. Ia tersenyum samar, tapi kali ini ada sorot mata yang tak biasa, seolah menyimpan sesuatu yang belum waktunya diungkap. Hari wawancara tiba. Aku mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana, tanpa perhiasan berlebih. Di ruang studio, lampu-lampu terang menyilaukan mataku. Pewawancara menatapku hangat, lalu bertanya tentang perjalanan hidupku, dari pramugari, penjual kopi, hingga pemilik bisnis besar. Aku menjawab dengan hati yang penuh, tapi setiap kalimat terasa seperti membuka kembali lembar masa lalu yang masih berdebu. Jadi, Ibu Ningrum, kata sang pewawancara, dari semua hal yang Ibu pelajari, apa rahasia terbesar dari kesuksesan ini? Aku terdiam lama. Pertanyaan itu menusuk. Aku menatap ke arah kamera, tapi pikiranku melayang. Aku teringat saat menahan panas di pinggir jalan, saat menangis karena difitnah, saat gerobak hampir roboh diterpa hujan, dan saat Damar menatapku dengan mata penuh keyakinan di tengah keraguan. Aku menghela napas, lalu menjawab perlahan. Rahasia terbesar saya bukan tentang kopi, bukan tentang bisnis, tapi tentang ridho. Saya belajar bahwa semua keberkahan datang setelah kita berhenti mengejar dunia, dan mulai mencari ridho dari orang yang kita cinta dan dari Allah. Studio mendadak hening. Pewawancara menatapku, lalu tersenyum haru. Indah sekali. Tapi siapa orang yang paling berperan dalam perjalanan ini? Tanyanya. Aku menatap ke bawah, menahan air mata. Suami saya. Ia orang yang paling sabar dalam diam. Dia nggak banyak bicara, tapi setiap langkah saya selalu ada doanya. Setelah acara berakhir, banyak orang menghampiriku. Mereka mengucapkan selamat, memuji keberanian dan keteguhanku. Tapi di tengah riuh itu, aku justru mencari satu wajah, Damar. Ia biasanya selalu ada di belakang panggung, tapi hari itu aku tak melihatnya. Hatiku gelisah. Setelah semua sesi selesai, aku menelponnya. Suaranya terdengar tenang di seberang, tapi sedikit berat. Maaf, aku nggak bisa datang, Ning. Aku pengin kamu berdiri di atas panggung itu sendiri, biar kamu tahu kamu memang pantas. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku tak tenang. Tapi aku memilih percaya. Aku pulang malam itu dengan hati penuh rasa syukur dan rindu yang aneh. Beberapa hari kemudian, berita tentang kisahku tersebar luas. Pesanan kopi meningkat tajam. Banyak investor yang ingin bekerja sama. Aku dan Damar sibuk tak berhenti. Namun, di tengah semua itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda darinya. Ia sering berlama-lama di kantor belakang, menulis sesuatu di buku catatannya, lalu menutupnya begitu aku datang. Ia juga sering menerima telepon, lalu keluar sebentar dengan alasan sepele. Aku tak curiga buruk, tapi hatiku bertanya-tanya. Hingga suatu sore, seorang pegawai mengantarkan sebuah amplop ke mejaku. Bu, ini dokumen dari Pak Damar. Katanya penting. Aku membuka amplop itu dengan santai. Tapi saat membaca isinya, tanganku langsung bergetar. Di dalamnya ada berkas kerjasama dengan perusahaan kemasan yang dulu pertama kali membantu kami, dan di kolom tanda tangan, nama Damar tertera di bawah nama Arif. Aku terdiam lama, menatap tulisan tangan suamiku yang kukenal betul. Aku memanggil Damar malam itu. Kamu kenal Arif? Tanyaku langsung. Ia menatapku tenang. Kenal. Kenapa? Jangan bohong, Mar. Kamu tanda tangan di berkas kerjasama yang dia kirim. Kamu orang yang bantu aku dari awal, ya? Suasana hening. Damar menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Iya, Ning. Arif itu aku. Nama lengkapku kan Damar Arif Santoso. Waktu itu aku pakai nama tengahku. Aku nggak mau kamu tahu. Aku cuma pengin kamu berhasil karena usahamu sendiri. Bukan karena bantuan suamimu.
Kata-katanya menghantamku seperti ombak besar. Aku terpaku. Tidak tahu harus marah atau menangis. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Suaraku serak. Karena aku pengen lihat kamu kuat tanpa merasa ditolong. Aku tahu kamu perlu bukti, bukan simpati. Aku cuma bantu buka jalan, tapi semua langkahnya kamu yang tempuh. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara. Semua kenangan berputar di kepala. Saat Arif menawarkan kerjasama, saat ia memberiku semangat, saat ia membuat desain kemasan, semuanya adalah Damar, orang yang setiap hari tidur di sebelahku, yang diam-diam berjuang di belakang layar demi aku. Aku memeluknya erat malam itu, tanpa kata-kata. Damar membalas pelukanku. Tangannya gemetar. Aku nggak pernah bermaksud menipu, katanya lirih. Aku cuma pengen kamu tahu, aku selalu percaya kamu bisa, bahkan saat kamu nggak percaya pada dirimu sendiri. Aku menangis di bahunya lama sekali. Terima kasih, Mar. Kamu bukan cuma suamiku. Kamu adalah alasan kenapa aku nggak pernah berhenti. Sejak malam itu, setiap kali aku menatap kemasan kopi langit yang bertuliskan, dari Ridho, turun ke rasa, aku tak lagi melihat sekadar slogan. Aku melihat cinta yang tak diucapkan, pengorbanan yang tak diceritakan, dan keikhlasan seorang laki-laki yang memilih berdiri di balik panggung, agar perempuan yang dicintainya bisa bersinar di atasnya. Rahasia itu mengubah caraku memandang segalanya. Ternyata, kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang cinta yang diam-diam berdoa untukmu tanpa henti. Aku sadar, di balik setiap keberhasilanku, ada sepasang tangan yang tak pernah berhenti menggenggamku, bahkan saat aku tak sadar sedang digenggam. Dan tangan itu adalah tangan Damar, suamiku, pelindungku, sekaligus rahasia terindah di balik semua doa yang pernah kupanjatkan kepada Allah. Pagi itu matahari terbit lebih pelan dari biasanya. Cahaya keemasannya menembus jendela kaca pabrik kecilku, memantul di karung-karung kopi yang tertata rapi. Udara hangat bercampur dengan aroma biji sangrai memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berhenti sejenak di tengah kesibukan. Di hadapanku, belasan pekerja sibuk menimbang, mengemas, dan menulis label kopi langit di setiap bungkusnya. Dulu, tempat ini hanyalah bayangan samar di pikiranku. Kini, aku berdiri di tengah-tengahnya, hidup di dalam mimpi yang dulu kupikir tak mungkin kuraih. Sejak rahasia Damar terbuka, hubungan kami berubah, bukan menjadi canggung, tapi justru lebih dalam. Aku melihatnya dengan cara yang baru. Bukan sekadar suami, tapi rekan seperjuangan yang rela menepi agar aku bisa melangkah. Setiap kali aku melihatnya memeriksa laporan penjualan, wajahnya tenang tapi matanya selalu hangat, seperti mata yang tahu caranya menenangkan badai. Ia tak pernah membanggakan apapun yang telah ia lakukan, dan justru itu yang membuatku makin hormat. Cinta yang tak minta dikenal, tapi justru membuat namaku dikenal dunia. Hari ini aku punya janji dengan seorang wartawan untuk liputan lanjutan. Mereka ingin melihat pabrik baru yang lebih besar, sekaligus mendengar kisah perjalanan kami setelah tayangan televisi itu. Aku berdiri di depan cermin ruang kerjaku, menatap pantulan diriku sendiri, bukan lagi pramugari dengan syal biru, bukan juga penjual kopi dengan sendal jepit, tapi perempuan yang menua dengan keyakinan, dengan tangan yang masih beraroma kopi dan hati yang masih penuh doa. Sebelum berangkat, aku menatap Damar yang sedang duduk di teras, memandangi langit. Mar, panggilku pelan. Ia menoleh dengan senyum yang tak pernah berubah sejak hari pertama kami menikah. Kamu ingat nggak? Dulu kamu bilang kalau aku udah cukup berjuang, langit bakal nurunin jalannya sendiri. Ia tertawa kecil. Aku ingat. Tapi kayaknya Allah nurunin lebih banyak dari yang kita minta. Ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Mar. Tapi aku juga tahu, nggak semua yang turun itu rezeki. Kadang, ada juga yang turun buat nguji hati. Ia menatapku dalam. Kamu takut diuji lagi? Aku tersenyum, menatap kedua tanganku. Bukan takut. Aku cuma nggak mau lupa bersyukur. Hari itu, liputan berjalan lancar. Wartawan memotret setiap sudut pabrik, para pekerja yang tertawa, mesin-mesin yang berdengung lembut,
dan meja besar di mana aku biasa mencicipi setiap seduhan sebelum dikirim. Saat kamera diarahkan padaku, pewawancara menanyakan satu hal yang membuatku terdiam lebih lama dari biasanya. Bu Ningrum, kalau boleh jujur, di titik ini, apa yang paling Ibu syukuri dalam hidup? Aku menatap cangkir kopi di tanganku, menghirup aromanya perlahan. Saya bersyukur karena Allah kasih saya kesempatan untuk gagal lebih dulu, biar saya tahu rasanya bangkit. Saya bersyukur karena dulu saya kehilangan arah, biar saya tahu rasanya ditemukan. Dan saya paling bersyukur karena dikasih seseorang yang gak pernah berhenti percaya. Bahkan waktu saya sendiri gak percaya pada diri saya. Mata pewawancara berkaca. Ia menunduk, mungkin menahan haru. Aku hanya tersenyum, memandangi uap kopi yang menari di udara. Karena di sanalah aku melihat hidupku sendiri. Naik, turun, panas, pahit, tapi akhirnya harum dan bermakna. Malamnya, setelah semua orang pulang, aku duduk di depan gudang sambil menatap langit. Damar datang membawa 2 gelas kopi, duduk di sebelahku. Kami tak banyak bicara. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kopi yang samar-samar. Lampu jalan memantulkan bayangan kami di tanah. 2 siluet yang telah melewati banyak hal tapi tetap duduk berdampingan. Kalau dulu kamu gak resign, kata Damar tiba-tiba, kamu kira kamu bakal bahagia? Aku tertawa pelan. Mungkin aku bakal kelihatan bahagia, tapi belum tentu ngerasa bahagia. Ia mengangguk. Kadang Allah gak kasih yang kita mau, karena Dia tahu yang kita butuh. Kamu gak kehilangan langitmu, Ning. Kamu cuma disuruh belajar cara lain buat terbang. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Aku menatap wajahnya yang mulai dipenuhi garis halus. Wajah lelaki yang tak pernah berhenti jadi alasan aku kuat. Terima kasih ya, Mar. Kataku pelan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak akan sampai di titik ini. Ia tersenyum kecil. Kalau bukan karena kamu juga, aku gak akan tahu kalau kopi bisa jadi doa yang hidup. Kami tertawa bersama, pelan dan tulus. Di antara tawa itu, aku menatap papan besar di depan pabrik yang bertuliskan, Kopi Langit dari Ridho, turun kerasa. Kata-kata itu kini punya makna baru bagiku. Ridho bukan sekadar izin, tapi jalan yang dipenuhi sabar, luka, dan cinta yang tak pernah berhenti mendukung, bahkan dalam diam. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan acara kecil di pabrik untuk para pekerja. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bagian dari perjalanan ini. Kita semua pernah jadi biji kopi, kataku dalam sambutan kecilku. Mentah, keras, dan pahit. Tapi ketika kita rela disangrai, kita berubah jadi sesuatu yang menguatkan orang lain. Mereka bertepuk tangan, beberapa bahkan menitikkan air mata. Aku tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Saat senja turun, aku berjalan ke halaman belakang, tempat gerobak tua itu masih berdiri. Catnya sudah pudar, tapi aku tak pernah mau membuangnya. Aku menyentuh permukaannya perlahan, menatap ukiran huruf Kopi Langit yang masih terlihat samar. Kamu saksi semua doa dan air mataku, bisikku. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan tahu rasanya mulai dari nol. Damar mendekat dari belakang, memelukku pelan. Gerobak itu simbol dari kita, Ning. Mungkin udah tua, tapi masih kokoh. Sama kayak cinta kita. Aku menoleh, tersenyum sambil menahan air mata. Iya, Mar. Dan aku mau sampai kapanpun, aroma kopi ini selalu jadi pengingat bahwa kita gak pernah berjuang sendiri. Malam itu, langit di atas kami tak lagi tampak jauh. Aku menatapnya lama, merasa dekat sekali dengan sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ku kejar dulu. Di dalam hati, aku berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau turunkan aku dari langit yang salah, hanya untuk mengajarkanku cara terbang yang benar." Dan di bawah langit itu, bersama seorang lelaki yang tak pernah lelah percaya, aku akhirnya mengerti arti sebenarnya dari sukses. Bukan seberapa tinggi kita mencapai dunia, tapi seberapa dalam kita mampu bersyukur. Karena pada akhirnya, semua kopi, semua perjuangan, dan semua cinta, bermuara pada satu hal yang sama,
ridho dan takdir yang ditulis oleh tangan Allah dengan sempurna.